Baru-baru ini ada fenomena yang sangat menarik di mana orang-orang yang dulunya suka pamer konten flexing sekarang nggak laku lagi. Ada apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita jumpa lagi di channel Arasan ini dan kita lanjutkan ya. Jadi saat ini seperti yang kita ketahui bahwasanya orang-orang ya yang biasa sekali ya memposting atau memamerkan ya harta kekayaan mereka atau istilahnya adalah flexing gitu kan, itu lambat laut makin kesini orang-orang udah mulai nggak tertarik lagi. Dulu sih oke gitu ya, seneng melihat nih ada orang punya harta mewah, punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya gadget mewah, semuanya luar biasa, bagi-bagi duit sebanyak mungkin gitu kan. Kita awalnya hype nih suka main konten itu, tapi lambat laun ya kita mulai jenuh gitu kan, kita mulai merasa kayak wah ini mah udah biasa gitu melihat orang-orang yang memamerkan kekayaannya. Kenapa teman-teman? Ya yang banyak adalah karena pada dasarnya kita merasa bahwa kita ini kayak hidup dengan dunia masing-masing, di mana mereka dengan dunianya sendiri, kita dengan dunianya sendiri, sehingga awalnya kita merasa kayak menjadi bagian dari mereka nih. Woi, kita ikut-ikutan main saham gitu kan, kita ikutan main kripto gitu, ikut-ikutan pengen jadi kayak mereka. Tapi lambat laun realita itu sendiri membuat kita menjadi terpisah gitu dari mereka, orang-orang yang suka memamerkan kekayaan, baik itu influencer ataupun youtuber, you name it lah. Dan kita masih begini-begini saja. Akhirnya kita memutuskan bahwa ya pada akhirnya ya mereka dengan dunia mereka sendiri, saya dengan dunia saya sendiri. Dan ketika kita kembali pada realita kehidupan kita masing-masing, kita mendapati bahwa diri kita ini seperti stagnan ya teman-teman ya. Gaji cuma segitu-segitu saja gitu kan. Yang masih kuliah juga IPK-nya segitu-segitu saja. Masih hidup sama orang tua juga. Dan banyak hal-hal lainnya yang kita merasa kita ini pada dasarnya gak bisa kayak mereka gitu. Mengejar kekayaan mereka pun jangankan setengahnya atau seperlapannya gitu. Seperseratusnya mungkin akan sulit. Sehingga kita dipaksa menerima kenyataan bahwasanya ya inilah kita hidup ya. Misalkan ada orang yang hidup dengan gaji UMR, ada orang yang mungkin gadgetnya HP kentang dan sebagainya. Nah, ketika akhirnya konten flexing itu sudah tidak berlaku lagi karena itu hanyalah ilusi semata, itu hanyalah tipuan bahwasanya sebenarnya kita dan mereka hidup di dunia yang berbeda dengan urusan kita masing-masing. Sementara ketika kita kembali pada realita kita seperti bingung nih gitu kan. Kayak udah nggak bisa lagi kayaknya ya gitu. Jangan kaya, merasa cukup aja kita ngos-ngosan gitu. Nah, mungkin sudah waktunya kita men-shifting tujuan kita dari yang awalnya pengen mencari uang untuk mendapatkan kemewahan, kita lebih mencari uang untuk kebutuhan kita saja dan kita berharap adanya keberkahan. Apa itu berkah? Kalau berbicara definisi keberkahan atau berkah ini memang agak sulit ya teman-teman ya, karena mungkin definisinya bermacam-macam. Kalau dibilang keberkahan adalah sesuatu yang bagus, sebenarnya enggak juga kok gitu. Banyak orang yang dia dengan hal-hal yang biasa saja, dia mendapatkan keberkahan dari hal tersebut gitu. Kalau dibilang berkah itu adalah sesuatu yang menyenangkan, juga sebenarnya kurang tepat. Karena banyak juga orang-orang yang bahkan harus mengalami musibah terlebih dahulu untuk mendapatkan yang namanya keberkahan itu. Para pakar ya banyak mendefinisikan keberkahan dengan versi mereka masing-masing. Di sini kita bisa melihat bahwasanya ada banyak sekali ulama yang mencoba menafsirkan. Mulai dari ulama abad ke-11 Ibnu Qayyim dan beberapa pakar-pakar yang ada di universitas-universitas di seluruh dunia mencoba mendefinisikan keberkahan dengan hal-hal yang mereka pahami. Tapi dari semua pengertian itu teman-teman, kita bisa mengambil setidaknya dua kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah bahwasanya keberkahan itu datang dari Tuhan. Bagi kalian yang beragama Muslim, berarti artinya keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sifatnya adalah ketuhanan. Kalau sifatnya sudah ketuhanan, maka dia bisa berada di mana saja. Dia nggak terbatas ruang dan waktu tertentu. Teman-teman yang Muslim, kalau misalkan orang mengatakan barakallahu fi gitu kan, atau barakallahu fikum, sebenarnya adalah orang yang mengatakan itu sedang memberikan keberkahan pada kita. Karena barakallahu fi artinya adalah semoga keberkahan diberikan kepada kamu.
Maka banyak sekali ulama mengatakan pada kita semua ketika sedang berceramah, barakallahu fi, barakallahu fikum, dan semacamnya. Ibnu Qayyim rahimahumullah pernah mengatakan bahwasanya semua yang dimiliki oleh Tuhan itu adalah keberkahan, gitu kan. Makanya rumah Tuhan atau rumah Allah, masjid itu berkah, gitu kan. Kemudian bukunya Allah atau Al-Quran itu berkah. Kemudian waktu-waktunya Allah atau waktu sholat itu berkah. Dan salah satu cara untuk mendapatkan keberkahan itu sendiri adalah kita banyak-banyak bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan sering-seringlah meminta maaf atas kelalaian kita. Kita sering minta maaf karena ya selama ini mungkin ya kita sering kali berharap gitu bisa seperti orang-orang yang flexing tadi gitu, tanpa pernah kita memikirkan apakah ketika kita mendapatkan harta itu kita bisa menggunakannya untuk membantu orang atau justru kita menggunakannya untuk kepentingan kita pribadi. Jadi kita meminta maaf sebagai manusia penuh salah, dan juga kita bersyukur atas pemberian Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dari dua usaha tadi kita bisa mendapatkan naungan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah tadi yang pertama bahwasanya keberkahan itu bersifat dari Tuhan, maka yang kedua adalah keberkahan itu sifatnya menempel atau memproses masuk ke dalam benda-benda atau perantara-perantara yang ada di sekitar kita. Berkah itu bisa ada pada gadget kita mungkin, berkah bisa ada pada kendaraan kita, berkah itu bisa menempel pada istri kita, anak kita, berkah juga bisa menempel pada waktu kita, berkah bisa menempel di karir kita, pendidikan kita, pekerjaan kita, dan banyak sarana yang bisa kita temukan bahwa di situ terdapat keberkahannya. Satu hal yang pasti adalah bahwasanya tidak semua benda atau barang yang ada di sekitar kita itu ada keberkahannya. Ada juga yang tidak ada keberkahannya di situ. Misalkan ya, sesimpel kita membeli barang dengan sesuatu yang haram, maka jelas tidak ada suatu berkah di situ. Yang ada adalah kita malah menjadi merasa gelisah dengan membeli barang itu. Dan yang kedua adalah keberkahan ini kadang kita sadari, kadang juga tidak, tapi dia akan ada tetap di situ. Seringkali nih kita berusaha mencari jawaban ke sana kemari, padahal sebenarnya jawabannya itu sudah ada di dekat kita, tapi selama ini kita tidak sadari gitu. Biasanya seringkali ya kalau kita dapat pekerjaan yang tidak sesuai kita inginkan gitu kan, kita kemudian mencoba untuk apply ke sana kemari gitu, nyari lagi lowongan pekerjaan yang lain, tapi pada akhirnya ketika nggak nemu semua, kita baru sadar ternyata memang kita berkahnya di pekerjaan itu gitu. Makanya kita sulit dapat pekerjaan yang lain, dan selama ini kita baru nyadar, oh ternyata setelah saya fokus di pekerjaan ini, ternyata banyak hal luar biasa yang sangat mencukupkan saya. Ya selama ini tidak saya sadari, karena saya justru malah sibuk mengejar yang lain. Maka dari itu kita meminta maaf kepada Tuhan, kita bersyukur. Ternyata ya Allah, kita selama ini ya nggak pernah saya sadari, ternyata mungkin pekerjaan saya ini atau gadget saya ini justru malah menjadikan jalan bagi rezeki saya, menjadi jalan bagi koneksi saya, menjadi jalan bagi manfaat saya bagi umat, dan sebagainya. Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwasanya kalau kamu menemukan sebuah keberkahan di suatu benda atau sarana, maka udah kejar itu, udah kamu ikuti saja, kamu jaga itu barang, kamu jaga itu sarana, kamu jaga itu wujudnya supaya kamu dapat keberkahan itu. Kalau misalnya kita punya istri dan ternyata di istri kita itu ada keberkahan, ya maka kita harus jaga dia baik-baik, karena di dalam dia kita bisa menemukan hal-hal yang selama ini sering kita abaikan. Kalau misalkan kita menemukan ada keberkahan di pendidikan kita atau pekerjaan kita, ya udah fokus di situ, gak usah mikir yang lain. Keberkahan ini sifatnya adalah spesial ya teman-teman ya. Jadi kita ini kayak merasa tenang di situ. Kita itu justru hilang gelisahnya dan kita merasa tentram. Meskipun itu jumlahnya nggak gede, meskipun itu jumlahnya bukan barang mewah gitu kan, itu mungkin hanyalah hal-hal yang ya gampang lah ditemukan. Tetapi ketika momennya, momen itu datang pada kita, entah kenapa kita merasa kayak ini pas nih buat saya. Nah, ketika Anda merasa pas seperti itu, maka yaudah jaga momentumnya gitu. Kalau misalkan kok setiap saya habis tahajud, nungguin subuh gitu kan, saya mengerjakan sesuatu di antara dua waktu itu, kok rasanya enak banget ya gitu. Kok rasanya kok kayak produktif banget. Nah, ya udah
dijaga aja. Di waktu itu kalau ada merasa di situ waktu terbaik, ya udah. Setiap waktu itu jangan pernah ditinggalkan gitu. Kalau ada merasa kok kendaraan saya selalu ya enak banget ini, banyak nolong orang, banyak pembantu, irit bensinnya misalkan, ya udah jangan dijual, dijaga. Karena ada nilai keberkahan di situ. Mungkin dia adalah pemberian dari orang yang soleh, mungkin dia pemberian dari orang yang punya banyak amal, maka stick to it. Jangan pernah kalian tinggalkan itu barang atau sarana. Jadi kembali lagi saya ulangi bahwasanya daripada kita sibuk berandai-andai ya mengejar sesuatu seperti yang di flexingan orang-orang sana gitu. Dan sekarang pun sebenarnya pada sadar ya orang-orang yang pada flexing itu bahwasanya mereka juga mulai mengira kayaknya kita bikin sosialisasi atau konten-konten kayak gini nggak akan laku lagi deh. Ya bagus lah ya, karena memang itu yang harusnya kita inginkan dari mereka gitu, sadar gitu bahwasanya kalian bisa membuat konten yang lebih bagus lagi kok gitu. Beberapa dari mereka sadar dan berhenti. Meskipun banyak juga dari mereka yang tetap aja bikin flexing gitu kan, dan banyak juga pengikutnya. Tapi lucky you kalau misalkan kalian adalah orang yang mulai sadar dan mulai meninggalkan itu semua. Jadi kesimpulannya, daripada kita berandai-andai seperti yang difleksikan orang-orang di sana gitu kan ya, mending kita evaluasi lagi di sekitar kita. Barangkali ada hal-hal yang selama ini kita abaikan, tapi justru di situ keberkahannya. Mungkin kendaraan kita, gadget kita, keluarga kita, mungkin teman kita yang selama ini kita abaikan ya. Padahal teman kita ini kalau kita hubungi, dia welcome gitu, nggak pernah dia minta uang, minta pinjam utang gitu kan. Tapi dia selalu ngajak kita ngobrol meskipun kita udah berpuluhan tahun berpisah. Mungkin saja keberkahan di situ dan kita harus menempel. Kita harus jaga itu sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Sekian konten kali ini. Jangan lupa like, subscribe kalau misalnya kalian merasa terbantu, dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.